Jadi niat tadi sudah ada, bagus gitu ya. Kita azamkan niat itu. Nah, apa caranya? Sebenarnya malu ya kita dengan cerita-cerita seorang pembantu yang gajinya 11.000, 15.000, 25.000 sehari gitu ya. Dia rela dengan azam yang sangat kuat tadi, setiap harinya dia menabung 1.000 ya, 1.000 gitu. Kita bisa bayangkan ya, sehari 1.000 kalau setahun kan 365.000 gitu ya. Iya. Ya, 1.000 itu zaman dulu ya, zaman dulu lah kira-kira tuh. Cerita-cerita lama yang kita baca tadi gitu ya. Bagaimana kemudian kita yang punya penghasilan lebih daripada itu? Iya ya, jadi kalau tipnya itu yang penting azamnya, bukan sekedar niat ya, azam yang kuat tadi gitu ya. Jadi kalau kita kan bisa menghitung ya bahwa sesungguhnya kita punya penghasilan dalam 1 bulan, nah, anggaplah kita punya gaji 1 bulan itu sekian, kita kan bisa menghitung berapa kebutuhan kita gitu ya. Tentu kita orang-orang yang istiqomah tentunya dalam hal ini gitu ya, orang-orang yang punya azam yang kuat tadi, apapun yang terjadi pokoknya saya menabung sekian gitu ya. Misalnya dalam penghasilan saya 1 bulan misalnya gaji saya sekian juta gitu ya, maka yang saya tabung dalam 1 tahun misalnya kita butuh duit 3 juta misalnya, berarti kira-kira 250.000 yang saya sisihkan untuk setiap bulannya ini dalam alokasi untuk berkorban. Nah, kemudian pertanyaannya gitu ya, kalau orang-orang yang dari sisi finansial saja dia mampu untuk berkorban itu, antum jangan salah, Bapak Ibu jangan salah ya. Orang yang berkorban itu tidak selamanya orang yang punya kemampuan dalam sisi finansial, enggak. Tapi dia punya kekuatan azam tadi untuk berkorban, sengaja untuk menyisihkan hartanya tadi untuk berkorban. Sementara kita lalai gitu ya untuk menunaikan itu gitu ya. Karena memang kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan kita bulanan atau mingguan tadi meledak gitu ya, butuh sehingga ya loss saja kita tanpa memikirkan bahwa sesungguhnya di sini ada hak orang lain, di sini ada hak apa namanya kita nanti di akhirat, kira-kira begitu. Jadi memang Afan ya, saya sudah berjanji ya, dalam diri saya mulai 2003 kemarin itu, pokoknya apapun yang terjadi saya akan menyisihkan sebagian harta yang aku peroleh ini untuk bisa melaksanakan berkorban. Dan alhamdulillah gitu ya, karena kita mengikat janji dengan Allah tadi, Allah memberikan jalan keluar gitu ya. Padahal ya kalau dilihat penghasilannya ya nggak seberapa gitu, tapi ternyata saatnya Allah memberikan kelapangan, pada saatnya kemudian Allah memberikan apa namanya kemudahan itu karena kita sudah janji, kita ikat kita dengan Allah SWT. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, jadi salatku, ibadahku ya, ibadah itu sudah ada yang menyatakan korban aku gitu ya. Maka ketika kita sudah berjanji dengan Allah gitu ya, Allah ternyata memudahkan ya. Setiap tahun kita dimudahkan oleh Allah SWT, ternyata bisa gitu ya dengan melakukan itu gitu. Jadi yang penting itu adalah kuncinya azam ya, bukan sekedar niat aja. Kalau niat itu kadang-kadang aku sudah punya niat gitu, tapi azamnya kurang gitu ya, kesungguhannya kurang gitu untuk menunaikan niat tadi apa namanya kurang karena sudah punya, yang penting sudah punya niat gitu ya, tapi nggak dibarengi dengan ikhtiari gitu ya. Maka nikmat ikhtiar itu juga harus kita laksanakan gitu. Jadi niat tadi sudah ada, bagus gitu ya, kita azamkan niat itu. Nah, apa caranya? Itu ikhtiar ya, saya harus menabung setiap bulannya sekian sehingga tahun depan saya harus bisa berkorban. Kalaupun nggak mampu 1 tahun, mungkin 2 tahun gitu. Syukur-syukur kalau memang setiap tahun mampu, itu akan lebih bagus. Karena jangan dipahami berkorban seperti haji ya. Haji itu setahun sekali, setelah itu tidak ada kewajiban. Enggak, korban setiap tahun karena ayatnya fasholli lirabbika wanhar, tidak dibatasi gitu ya. Kita belum pernah membaca bahwa korban itu kewajibannya setahun, enggak gitu ya. Ya, setiap tahun kita ada kemampuan, ada kelonggaran ya, silakan untuk menunaikan itu. Allah alam bisawab.